bersama saya Rivaldi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi atau video materi pilar negara. Yang sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan materi nasionalisme, integritas, dan bela negara. Nah, pilar negara merupakan tiang penjaga yang kokoh agar masyarakat Indonesia merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Di Indonesia sendiri memiliki 4 pilar negara, diantaranya yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang mempunyai fungsi amat sangat fundamental. Pancasila berperan sebagai sumber dari semua sumber hukum. Artinya Pancasila sebagai konstitusi yang paling utama gitu. Artinya hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila gitu. Dan sifatnya yuridis formal gitu. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Secara harfiah, Pancasila diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. 5 unsur dari Pancasila kita juga, 5 unsur dari Pancasila kita juga sudah mengetahui ya teman-teman. Apa saja unsurnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 unsur ini merupakan norma atau sumber hukum yang paling utama yang ada di Indonesia. Jadi untuk aturan yang lebih ke bawahnya itu tidak boleh lagi bertentangan dengan 5 unsur dari Pancasila gitu. Nah, Pancasila juga menjadi falsafah negara serta pandangan maupun cara hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara demi mencapai cita-cita nasional. Kemudian adapun sejarah dari Pancasila, Pancasila lahir tidaklah secara mendadak pada tahun 1945. Artinya Pancasila tidak semerta-merta lahir berbarengan dengan kemerdekaan gitu. Jauh daripada itu, Pancasila sudah dipikirkan oleh para founding father kita, oleh para pahlawan-pahlawan kemerdekaan pada waktu itu. Nah, Pancasila ini lahir melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Artinya munculnya Pancasila ini gambaran daripada ideologi-ideologi yang ada pada negara lain gitu. Agar misalnya negara lain memiliki ideologi A, maka di Indonesia akan lebih sempurnakan lagi terkait dengan ideologi tersebut. Artinya Pancasila merupakan satu monumen atau suatu pondasi di mana untuk menciptakan adil makmur bagi masyarakat Indonesia gitu. Nah, latar belakang daripada Pancasila atau latar belakang dan awal konseptualisasi dari Pancasila itu sendiri merupakan gagasan besar dunia yang dimana diilhami oleh berbagai gagasan dunia namun berakar pada kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini mulai pada masuk latar belakang munculnya atau awal mula daripada Pancasila itu hadir atau menjadi suatu ideologi bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini tahun 1900 atau 1900-an, proses pencarian sintesis antar ideologi dan gerakan menuju penemuan Indonesia sebagai kebangsaan bersama atau civic nationalism. Nah, muncullah kemudian pergerakan kebangkitan dan kebangkitan politik gitu ya, kebangkitan dan politik pada di bangsa atau di timbul yang ada pada masyarakat. Kemudian dengan diawali munculnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia. Kemudian muncul juga partai-partai politik di pada waktu itu dengan adanya Indih Party, PNI, Partai-Partai Sosialis, dan PSII. Kemudian puncaknya yaitu ada Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan gitu. Ini merupakan konseptual daripada Pancasila itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada histori atau sejarahnya dengan pidato Soekarno dan pembentukan Panitia 9. Pidato lahirnya Pancasila. Ini judul kalau tidak salah ya,
Judul dari pidato tersebut adalah lahirnya Pancasila, yang dimana diikrarkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan konsep awal Pancasila pada sidang BPUPKI gitu. Kemudian isi pidato tersebut merupakan bagian daripada 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama ada kebangsaan, kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Namun sejalan dengan sejarah yang panjang, ada perubahan-perubahan terkait dengan 5 dasar negara Indonesia gitu. Sampai dengan yang kita ketahui Pancasila sekarang gitu ya. Kemudian ada Panitia 9. Nah, kenapa sih dibentuknya Panitia 9? Nah, ini merupakan tujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar gitu. Nah, Panitia 9 ini bertugas untuk menyempurnakan daripada isi pikiran yang ada yang telah disebutkan atau yang telah omongkan oleh Soekarno gitu. Maka Panitia 9 ini merumuskan bareng-bareng terkait dengan konsep daripada Pancasila itu sendiri gitu. Kemudian dibuatlah undang-undang dasarnya gitu. Nah, di sini ada beberapa anggota dari Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Mujakir, A. Maramis, Ahmad Subarjo. Ini merupakan anggota-anggota dari Panitia 9 atau Pansel gitu. Nah, kapan sih Pancasila itu disahkan dan Undang-Undang 1945 itu disahkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan pada sidang PPKI. Dan kemudian di Mukodimah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia. Maka disinilah dikatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Kemudian ini merupakan kesimpulan daripada yang tadi kita telah jelaskan. Proses panjang konseptualisasi Pancasila merupakan hasil dari proses panjang dan kolaboratif. Kemudian dasar negara Pancasila menjadi dasar negara yang sah berlandaskan pada 5 prinsip utama yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara dan menjadi sumber tata tertib atau peraturan hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakat. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai prinsip hidup yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Artinya kedudukan Pancasila ini menjadi konstitusi negara Indonesia itu sendiri gitu, selain daripada pilar-pilar negara lainnya gitu. Karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita sendiri gitu dan memiliki sifat yang mengatur dan mengikat. Artinya 5 sila ini menjadi kewajiban kita untuk hormat gitu, untuk mentaati daripada unsur 5 unsur daripada yang ada di Pancasila gitu. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada bagian pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsipnya yakni mengakui adanya Tuhan. Artinya negara Indonesia merupakan negara yang beragama gitu. Dan pada Undang-Undang 1945 pun diatur terkait dengan hal itu gitu. Nah, implementasi daripada ketuhanan yang Maha Esa ini, setiap warga negara bebas menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Artinya tidak boleh dipaksakan untuk memeluk satu agama gitu. Artinya masyarakat dibebaskan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Kemudian ada nilai-nilai toleransi gitu. Artinya mengamalkan agama dengan cara beradab dan saling menghormati. Artinya kita tidak boleh menjudge satu sama lain bahwasanya agama ini yang paling benar, agama ini tidak benar gitu. Artinya sudah toleransi saja. Artinya kita harus saling menghormati dan saling mencintai perbedaan tersebut gitu. Kemudian ada jaminan negara. Jaminan negara ini merupakan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya. Artinya negara telah memfasilitasi bagi masyarakatnya untuk memeluk, meyakini, mempercayai agama sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri gitu. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Prinsip daripada kemanusiaan yang adil dan beradab ini yaitu menghargai hak asasi manusia. Implementasi daripada kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan pengembangan persaudaraan dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme, nasionalisme yang hidup dalam konteks internasionalisme. Kemudian ada nilai-nilai tanggung jawab kebangsaan Indonesia, bagian dari kemanusiaan universal. Artinya pada poin kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan suatu suatu untuk kita sebagai manusia menghargai manusia yang lainnya, mengembangkan persaudaraan dunia. Nah, konteks mengembangkan persaudaraan dunia ini berarti kita harus dituntut bisa bergaul dengan negara-negara lain, memajukan Indonesia menjadi satu kesatuan yang adil dan beradab gitu. Artinya kita tidak boleh mencampur adukan apa yang menjadi kendala-kendala atau problem-problem yang ada. Kita harus hidup rukun, damai gitu. Nah, Persatuan Indonesia ini merupakan prinsip negara kebangsaan dengan kehendak untuk bersatu. Artinya tidak boleh lagi terpecah belah antar masyarakat di Indonesia karena kita memiliki prinsip persatuan Indonesia gitu. Nah, implementasi daripada Persatuan Indonesia ini, persatuan dalam ideologi, persatuan dalam politik, persatuan dalam ekonomi, persatuan dalam segi sosial budaya, dan persatuan keamanan gitu. Ini implementasi daripada Persatuan Indonesia agar kita tidak menjadi berantem atau menjadi perdebatan apabila terjadinya perbedaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Artinya kita menjadi masyarakat yang satu untuk membangun ideologi, menjaga ideologi Pancasila, membangun politik yang sehat, membangun ekonomi yang makmur, kemudian meningkatkan sosial budaya kita, mensejahterakan sosial budaya kita, dan menjaga keamanan di lingkungan kita gitu. Nah, keragaman dari Persatuan Indonesia ini yakni bersatunya berbagai macam corak menjadi satu kesatuan atau satu kebulatan. Artinya yang tadinya mungkin terkotak-kotakan, dengan adanya prinsip Persatuan Indonesia atau nilai-nilai daripada Persatuan Indonesia ini diharapkan yang tadinya dikotak-kotakan atau dibeda-bedakan menjadi satu kesatuan gitu. Tidak ada lagi yang namanya kriminalisasi, tidak ada lagi namanya perbedaan, tidak ada lagi namanya ini adil, ini enggak gitu. Nah, tujuan daripada Persatuan Indonesia ini merupakan perlindungan bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan perdamaian dunia. Artinya Persatuan Indonesia ini memiliki tujuan yang sangat baik gitu ya teman-teman. Dan kenapa? Karena tujuan dari persatuan ini yaitu melindungi bangsa. Artinya kita dituntut untuk bisa menjaga marwah dari bangsa kita sendiri gitu. Kemudian kita juga bisa memajukan kesejahteraan. Artinya ketika kita memiliki rasa kesatuan, rasa persatuan itu, ya pasti kita tidak akan pernah mau melihat seseorang susah gitu. Artinya kita akan dituntut untuk bisa mensejahterakan lingkungan gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya di sini peran pendidikan itu sangat penting dan peran keilmuan itu sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan. Karena tadi ketika memang kita tidak bersatu, maka yang pintar, yang mohon maaf ya, yang maksudnya kurang pintar, ya kurang pintar. Tapi dengan adanya nilai-nilai ini, kita menjadi satu kesatuan yang pintar membantu yang kurang pintar, dan yang kurang pintar dibantu oleh orang yang pintar gitu artinya. Nah, mewujudkan perdamaian dunia artinya tidak mau lagi ada konflik-konflik di dunia gitu. Artinya sudah tidak mau lagi ada yang namanya penjajahan di belahan dunia manapun gitu. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila pada bagian kedua gitu ya teman-teman. Nah, nilai-nilai Pancasila pada bagian ini itu masuk pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, prinsipnya dalam kerakyatan atau dalam sila 4 ini melalui demokrasi, melalui musyawarah mufakat. Artinya ketika ada suatu pilihan atau suatu permasalahan, maka diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara berkomunikasi, dengan cara mufakat gitu untuk mencapai satu
kesepakatan gitu, sepakat untuk bersepakat gitu kan dengan adanya demokrasi ini gitu. Nah, implementasi daripada sila keempat ini yaitu memelihara semangat musyawarah dan kearifan dalam kebijaksanaan. Ciri demokrasi di Indonesia itu, nah ini masuk kepada demokrasinya ya teman-teman. Demokrasi yang ada pada di Indonesia itu dibagi kepada dua, artinya ada kerakyatan dan permusyawaratan. Kenapa kerakyatan? Karena rakyat merupakan kedaulatan yang paling utama dalam hal demokrasi. Kemudian permusyawaratan yaitu kekeluargaan, artinya di sini untuk segala sesuatu atau penyelesaian daripada segala aspek yang ada pada kehidupan bermasyarakat maka harus diselesaikan dalam secara kekeluargaan atau secara permusyawaratan gitu. Nah, ini masuk pada konsep kedaulatan, nilai-nilai kedaulatan. Nah, nilai-nilai kedaulatan ini berdasarkan pada kerakyatan dan pemusyawaratan. Kenapa? Karena rakyat memiliki daulat yang lebih tinggi gitu. Artinya rakyat yang memutuskan, rakyat yang memilih, dan rakyat pun berhak juga dipilih gitu. Kemudian pada konsep nilai-nilai Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menunjukkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, artinya tidak ada lagi atau diharapkan tidak adanya lagi yang namanya kesengsaraan di tubuh masyarakat Indonesia. Pada konteks implementasi daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka gitu. Kemudian masuk pada demokrasi ekonomi, keadilan dalam politik dan ekonomi. Kemudian ada prinsip sosial rechtvaardig, persamaan, emansipasi, dan partisipasi di bidang politik dan ekonomi. Kemudian tidak sama dengan komunisme atau liberalisme, karena pada konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengutamakan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Karena kalau kita mengetahui komunisme itu ideologi yang istilahnya kamu tidak boleh berbicara, tapi kamu dihidupkan olehku gitu, kata negara yang memiliki konsep ide komunis. Kalau liberal artinya konsep sederhananya adalah kamu bebas berbicara, tapi saya tidak akan menghidupimu gitu. Artinya kamu juga mencari dengan sendirinya gitu untuk masalah ekonominya. Nah, tapi dengan ada konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan satu penyempurnaan daripada ideologi komunisme atau liberal, di mana keseimbangan pada konsep ini diutamakan. Artinya tidak boleh lagi ada kemiskinan di muka bumi atau di muka Nusantara, di muka Indonesia. Tidak boleh ada lagi yang namanya tidak bisa berpendidikan atau tidak bersekolah. Artinya kita harus negara wajib membiayai hal-hal yang bersifat fundamental tersebut gitu. Kemudian kita masuk pada pembahasan Undang-Undang 1945. Ini merupakan pilar negara kedua ya teman-teman. Kenapa? Karena turunan dari Pancasila itu adanya Undang-Undang 1945. Adapun pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis dan konstitusi negara Republik Indonesia yang memuat aturan pokok untuk mengatur kehidupan bernegara. Undang-Undang 1945 menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara Indonesia. Artinya Indonesia itu mengenal dengan namanya hierarki perundang-undangan. Nanti untuk hierarki perundang-undangannya kita akan bahas di slide-slide berikutnya ya. Undang-Undang 1945 pertama kali dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah keberlakuan konstitusi. Nah, sejarah keberlakuan konstitusi itu atau konstitusi yang kita kenal atau yang kita pahami itu adanya periode atau perubahan-perubahan dengan sejalannya perjuangan-perjuangan kemerdekaan gitu. Nah, periode Undang-Undang Dasar 1945 itu diawali pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Di mana pada waktu itu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian pengesahan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, kemudian isi daripada Undang-Undang 1945 yang awal ini merupakan
ada 16 bab, 37 pasal, 4 ayat peralihan, dan 2 ayat tambahan. Kemudian bentuk negaranya, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahannya presidensial. Nah, ini merupakan konstitusi paling awal ya teman-teman. Kemudian nanti juga dirubah pada periode berikutnya karena ada agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda, karena pada waktu itu Belanda masih kekeh untuk menjajah Indonesia gitu. Setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua, nah Belanda juga masuk lagi ke Indonesia untuk melakukan penjajahan lagi. Makanya nanti ada perubahan. Nah, perubahannya terjadi pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, ini masuk pada periode Konstitusi Republik Indonesia Syarikat. Kenapa terjadinya Konstitusi Republik Indonesia Syarikat? Ini merupakan bentuk hasil daripada konferensi meja bundar gitu. Karena pada waktu itu Belanda melakukan agresi militer, kemudian dilakukan secara perdamaiannya atau di apa ya, kasarnya tuh diselesaikan secara diplomat gitu. Nah, melalui hasil konferensi meja bundar ini terbentuklah Konstitusi Republik Indonesia Syarikat. Nah, berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Syarikat ini pada 27 Desember 1949. Nah, kemudian Republik Indonesia yang tadinya menganut negara kesatuan dirubah menjadi negara bagian. Nah, wilayah Republik Indonesia dibagi berdasarkan perjanjian Renville gitu. Ada, kalau tidak salah ya, ada negara bagian Sumatera, negara bagian Jawa, dan bagian negara Bali, bukan Bali ya, apa ya? Pokoknya ada beberapa bagian gitu ya teman-teman. Kemudian ada periode Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, ini setelah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat selesai pada tanggal 17 Agustus 1950, maka dibuatkanlah Konstitusi Undang-Undang Sementara. Nah, ini berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Artinya 9 tahun Indonesia memiliki konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara gitu. Nah, konsepnya pada konstitusi ini atau pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan karena itu merupakan keinginan bangsa Indonesia gitu. Kemudian ada kesepakatan negara kesatuan. Nah, ini juga merupakan perjanjian yang dilakukan pada 19 Mei 1950. Nah, Undang-Undang Sementara 1950 disahkan juga pada tanggal 12 Agustus 1950 dan kemudian berlaku pada 17 Agustus 1950. Nah, pasal referensi daripada periode Undang-Undang Dasar Sementara ini pasal 190, pasal 127A, pasal 191 ayat 2 Konstitusi RIS gitu. Nah, sejarah keberlakuan konstitusi ini juga masih panjang ya teman-teman. Nah, ini merupakan bagian kedua daripada sejarah keberlakuan konstitusi gitu. Periode Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dari periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, maka dibentuk lagi atau dikembalikan lagi undang-undang atau diberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1999. Diawali dengan dekret Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan dekret bahwasannya negara Indonesia balik lagi menjadi negara kesatuan dengan konstitusi Undang-Undang 1945 gitu. Ini kemudian kembalilah Undang-Undang 1945 gitu pada 5 Juli 1959. Artinya Indonesia mengalami beberapa perubahan terkait dengan konstitusi. Yang tadinya awalnya presidensial, kemudian dirubah menjadi negara kesatuan, kemudian dirubah lagi menjadi parlementer, kemudian balik lagi sekarang menjadi presidensial gitu pada periode ini ya teman-teman gitu. Nah, istilah Undang-Undang 1945 ini sebetulnya muncul pada awal 1959 gitu. Jadi dulunya karena apa ya? Karena mungkin telah panjang gitu ya sebutannya, ada Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian ada Undang-Undang Republik Serikat gitu. Maka akhirnya dirubah lagi menjadi Undang-Undang 1945 gitu. Nah, kemudian sampai dengan periode sekarang gitu yang kita ketahui gitu ya. Maka ketika sudah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli ini,
maka Undang-Undang 1945 ini berlaku sampai dengan sekarang. Mungkin ada beberapa perubahan gitu ya pada 1998 gitu. Nah, ini masuk pada periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana yang berlakunya pada tahun 1999 sampai dengan hari ini gitu. Nah, era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998 gitu. Nah, perubahan amandemen yang terjadi pada tubuh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini sejalan dengan perubahannya era reformasi daripada Orde Baru gitu. Kemudian, nah ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, tuntutan reformasi ini atau tuntutan daripada masyarakat yang terjadi pada waktu itu yaitu mengamandemenkan Undang-Undang 1945. Kemudian penghapusan dua fungsi ABRI gitu. Karena pada waktu itu ABRI itu satu kesatuan, jadi tidak terpisahkan antara TNI dan polisi. Maka di sini muncullah nanti ada yang namanya dengan kepolisian gitu. Karena tadi penghapusan dua fungsi ABRI. Jadi dulu tuh tentara nasional Indonesia itu berhak mendapatkan jabatan-jabatan di pemerintah atau bisa disebut dengan memiliki jabatan lain lah sebagai seorang anggota TNI gitu. Nah, maka tuntutan reformasi ini menghapuskan dua fungsi ABRI ini gitu. Kemudian penegakan hukum, artinya penegakan hukum juga harus seadil-adilnya, tidak boleh lagi adanya yang namanya diskriminalisasi ataupun yang lain-lainnya asal tangkap, karena pada waktu itu kondisi sosial, politik, dan budaya pada waktu itu ada yang salah sedikit aja langsung main ditangkap-tangkapin gitu. Nah, ini penegakan hukum yang secara adil-adilnya gitu. Kemudian desentralisasi, artinya tidak boleh lagi terpusat pada satu pembangunan gitu, karena pada waktu itu juga masih banyak pembagian-pembagian yang secara kepada daerah secara tidak merata gitu. Makanya desentralisasi ini sangat penting gitu. Kemudian kebebasan pers. Nah, kebebasan pers di sini karena pada waktu itu pada zaman Orde Baru kebebasan pers itu disebutnya tidak bebas lah gitu. Tidak ada kebebasan pers. Artinya ketika kita menyuarakan sesuatu akan ada aja masalah-masalah baru gitu. Karena zaman itu tuh sangat rigid terhadap kebebasan pers. Kemudian demokrasi, artinya di sini dibentuklah atau terjadi amandemen terkait dengan batasan-batasan jabatan daripada presiden gitu. Karena kan waktu dulu itu presiden itu berhak dipilih sebagaimana masyarakat mau memilihnya gitu. Kalau sekarang kan konstitusi mengatakan bahwasanya jabatan presiden itu hanya dibatasi 2 periode gitu. Artinya 5 tahun, kemudian dipilih lagi 5 tahun, ya sudah setelah 10 tahun dia menjabat sebagai presiden, maka dia selesai gitu. Nah, perubahan 1945 ini diawali pada sidang umum MPR pada tahun 1999. Nah, ini merupakan perubahan utama atau perubahan pertama. Kemudian ada sidang tahunan MPR 2000, ini merupakan perubahan kedua. Kemudian 2001 perubahan ketiga, dan yang terakhir 2002 perubahan keempat. Dari setiap perubahan itu ada perbedaan ya teman-teman terkait dengan Konstitusi 1945 yang sepertinya tadi adanya penghapusan dua fungsi ABRI. Itu pada sidang umum amandemen gitu, diamandemenkan atau dirubah gitu. Nah, tujuan perubahan itu yakni membuat landasan demokrasi, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan mengatasi pasal-pasal multitafsir gitu. Karena kalau sekarang gitu ya, ketika kita membuat suatu peraturan, maka itu tidak boleh menjadi multitafsir. Artinya kita harus bersifat kaku, artinya tafsirannya itu gitu, substansinya itu gitu, tidak boleh kemana-mana gitu, karena nanti menimbulkan multitafsir sehingga masyarakat mengiranya ini boleh, ternyata sebetulnya tidak boleh gitu. Nah, itu yang diatasi dan tujuan dari perubahan itu gitu. Nah, hasil perubahan Undang-Undang 1945, ada beberapa poin dari hasil perubahan Undang-Undang 1945, diantaranya menegaskan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan maksimal 2 kali masa jabatan gitu. Karena kan kalau tidak salah ya, pada zaman Orde Baru itu presiden menjabat sampai dengan 32 tahun ya, kalau tidak salah gitu. Kemudian
memperkuat dan menegaskan kembali peran kekuasaan legislatif di Indonesia gitu. Artinya kalau dulu legislatif itu istilahnya hanya sebagai penyeimbang daripada eksekutif. Nah, kalau sekarang legislatif itu berhak mempunyai kekuatan dan penegasan terkait dengan apa yang menjadi tugas daripada anggota legislatif gitu. Dengan kalau tidak salah tugas daripada legislatif itu 3 pada sekarang ya, yaitu budgeting, yang kemudian ada namanya controlling atau pengawasan, dan yang ketiga adanya pembuatan aturan atau pembuatan undang-undang atau mengatur terkait dengan undang-undang yang baru gitu. Kemudian dilaksanakannya otonomi daerah gitu. Nah, di sini hasil dari perubahan itu muncullah gubernur, muncullah bupati, wali kota gitu. Nah, kemudian mencantumkan hak asasi manusia. Artinya hak asasi manusia dijunjung tinggi pada perubahan undang-undang, dihormati sekali lah pada perubahan undang-undang untuk tidak lagi adanya kriminalisasi terhadap seseorang gitu. Kemudian penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non pemerintah yang netral dan mandiri. Nah, di sini muncul kemudian lembaga KPU gitu. Kemudian muncul juga lembaga Bawaslu gitu. Karena mereka merupakan lembaga yang netral dan mandiri gitu. Artinya tidak bisa lagi diintervensi oleh pemerintah gitu. Kemudian ada supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini merupakan atau ditegaskan dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, supremasi hukum, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum itu juga ada pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum gitu. Nah, munculnya dengan implementasi daripada supremasi hukum ini adanya lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial gitu. Nah, kita masuk kepada hierarki perundang-undangan ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan Undang-Undang 1945 merupakan tatanan tertinggi daripada aturan yang ada di Indonesia gitu. Nah, peraturan perundang-undangan mengenal sistem hierarki sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undang ini terdiri dari urutan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden atau Kepres, kemudian ada peraturan daerah. Nah, ini merupakan hierarki dari peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh lagi adanya tumpang tindih ketika memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan misalnya, tidak boleh lagi diatur di Perda gitu. Artinya ini merupakan satu kesatuan dan harus dihormati gitu. Dan ketika misalnya dilanggar itu ada yang namanya sanksi karena bersifatnya memaksa dan dipaksakan gitu. Nah, masuk pada pilar ketiga yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pengukuhan dan prinsip NKRI dalam Undang-Undang 1945 ini pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian menegaskan bentuk NKRI dan menghilangkan keraguan terhadap pencahnya NKRI. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945. Artinya ketika tadi terjadinya amandemen, untuk pasal ini tetap tidak akan dirubah gitu, karena ini menjadi tujuan daripada bangsa Indonesia berdiri gitu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertahankan prinsip-prinsip yang ada di NKRI gitu. Nah, alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 ini merupakan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia, di mana tujuan daripada pembentukan pemerintah Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kemudian ada yang disebut dengan yang kedua itu proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam satu undang-undang dasar yang membentuk negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Kemudian pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi dasar dan pedoman dalam berdirinya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur dalam pasal 18B,
Ayat 1 di mana Undang-Undang NKRI tahun 1945 mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan dan yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada pasal 25 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan juga negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila menerapkan persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, dan dalam mengeluarkan pendapat, serta keseimbangan kekuasaan lembaga negara. Contoh penerapan demokrasi Pancasila ialah pelaksanaan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat 1 sampai dengan 6 yang menerapkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Kedaulatan Indonesia. Kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Artinya rakyat berdaulat penuh terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu Pancasila sebagai Idil dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Lembaga-lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya yaitu adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan memiliki wewenang untuk memberi gerasi, amnesti, abolusi, dan rehabilitasi. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga kehakiman yang berwenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian juga ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga eksaminatif atau inspektif. Artinya ada juga badan-badan lainnya gitu. Kemudian ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan. Artinya lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat ini diatur pada 4 poin ini. Ketika ada ketidakadilan masuk pada ranah Mahkamah Agung, ketidaksesuaian peraturan ingin dirubah yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Dan untuk lembaga pengawasan hakim ada di pada Komisi Yudisial. Kemudian MPR sebagai wakil rakyat yang menentukan terkait dengan budgeting, dengan controlling kepemerintahan dan pembuat aturan undang-undang yang tidak merugikan rakyat gitu. Presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan asas-asas peraturan atau asas-asas konstitusional yang ada pada aturan-aturan yang sudah ada gitu. Nah, kan KPU ini merupakan lembaga netral, lembaga independen di mana KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan, baik itu pemilihan daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan wakil legislatif atau calon legislatif gitu. Kemudian masuk pada sistem pemerintahan presidensial. Karena tadi sudah ada beberapa kita bahas atau spill ya, bahwasanya pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan presidensial. Artinya sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial yang bercirikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3. Oh ya teman-teman, tadi saya salah mengucapkan pasal 1 ayat 1 ya, tapi yang betul tuh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Nah, yang dimaksud sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat artinya presiden, wakil presiden, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, anggota DPR atau anggota legislatif itu dipilih langsung oleh rakyat. Artinya rakyat yang memilih, rakyat juga berhak untuk dipilih gitu. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, anggota legislatif, eksekutif, DPRD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Negara Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Artinya tadi ada gubernur dengan ciri khas adanya gubernur dan sebagainya.
Kemudian dalam pelaksanaan pemerintahannya dan menerapkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Artinya gubernur memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya itu gitu. Dan tentunya diawasi oleh pemerintah pusat. Artinya ada bekerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat di Indonesia itu sendiri gitu. Nah, masuk pada pilar negara yang keempat, yaitu adanya Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan negara Indonesia yang terdapat dalam lambang burung Garuda Pancasila dan tercantum dalam pasal 63 huruf A Undang-Undang Dasar 1945, di mana kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal berarti satu dan Ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diartikan beraneka satu itu yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, ras, suku, agama, dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, dan I Gusti Bagus Sugriwa pada saat sidang BPUPKI. Muhammad Yamin sebagai tokoh pertama yang mengajukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Artinya Bhinneka Tunggal ini merupakan pilar negara untuk mencakup keadilan tanpa harus membeda-bedakan antara ras, suku, budaya, dan agama. Dengan begitu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pilar keempat untuk mencapai yang namanya kokoh dalam berdirinya bangsa negara kita gitu kan. Nah, prinsip-prinsip daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adanya toleransi, yaitu sikap menghormati perbedaan. Bersikap inklusif artinya golongan mayoritas dalam hidup bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas untuk menghindari perpecahan bangsa. Artinya mayoritas tidak boleh menjajah yang minoritas. Artinya ya sudah, tidak ada yang namanya dihilangkanlah mayoritas minoritas karena kita berprinsip Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan kemudian terbuka dan menjunjung tinggi kesetaraan. Artinya tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara karena si ini kulitnya hitam maka kita bedakan dengan kulit putih gitu. Karena ini kaya, ini miskin, maka kita bedakan ini si kaya dan ini si miskin. Tidak lagi seperti itu karena kita di mata negara kita memiliki kesamaan dan kesetaraan atau equality, apalagi dalam konteksnya hukum gitu, berbicara hukum, karena ada Adi Guillaume yang mengatakan equality before of the law. Semua masyarakat sama di mata hukum gitu. Artinya tidak ada lagi perbedaan ketika masuk pada ranah pengadilan atau ranah hukum gitu. Kemudian ada konsistensi damai dan kebersamaan, artinya tidak lagi boleh terpecah belah antar karena berbeda golongan gitu. Artinya kita harus damai dan bersama-sama gitu. Dan bersifat konvergen atau dewasa, artinya pemikiran kita harus dituntut seobjektif mungkin dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga tidak lagi ada perpecahan di tubuh Indonesia dikarenakan adanya satu dan lain hal yang berbeda gitu. Nah, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, yaitu saling menghormati antar sesama masyarakat agar terciptanya kerukunan. Kemudian antar warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat, terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah 4 pilar negara yang menjadi negara Indonesia kuat, kokoh, nyaman, dan sejahtera. Dengan begitu harapan bangsa Indonesia bisa terwujud, yakni menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Adil makmur gitu ya. Nah, kita masuk pada latihan soal atau contoh-contoh soal yang terkait dengan pilar negara. Di sini ada salah satu contoh soal terkait dengan materi pilar negara.
Negara Indonesia merupakan negara yang beragam, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, sehingga dibutuhkan belief system yang dapat mengakomodir keragaman tersebut. Berdasarkan sila kedua, sikap yang harus ditunjukkan dalam menyikapi keragaman tersebut yaitu A. Meyakini dan mengimani bahwa semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan hal-hal baik. B. Mencintai produk lokal. C. Menjunjung tinggi HAM. D. Bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal yang menyangkut kepentingan bersama. E. Memberi kebebasan berpendapat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengapa hak asasi manusia? Karena kalau kita berdasarkan sila kedua, yaitu keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Artinya menjunjung tinggi HAM gitu di situ. Nah, belief system ini merupakan atau sesuatu yang diyakini dapat memengaruhi jalan kehidupan serta kunci keberhasilan hidup dalam menyikapi keagamaan berdasarkan pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap manusia harus mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan begitu mampu saling menghargai, menghormati satu sama lain. Nah, ini merupakan soal terkait dengan pilar negara yang ada pada Pancasila. Nah, kemudian soal kedua, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Di satu pihak, kita harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai yang bersifat abadi. Nilai-nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. C. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. D. Setiap pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, pembahasannya, karena isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Oleh sebab itu, nilai dasar dalam Pancasila bersifat tetap sehingga tidak bisa diubah karena terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai yang baik dan benar. Selain itu, tertuang juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam nilai dasar, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai norma dasar yang wajib diterapkan pada bangsa Indonesia. Nilai dasar inilah yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara guna menghidupi atau menghadapi zaman yang terus berkembang gitu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara yaitu berfungsi dalam mewujudkan ketertiban dunia. Salah satu fungsi Bhinneka Tunggal Ika yaitu ini soal berikutnya ya teman-teman. A. Pengakuan adanya keragaman. B. Lambang kedaulatan negara. C. Lambang identitas negara. D. Semboyan negara. E. Bukti bangsa Indonesia kaya akan budaya. Mari kita bahas. Nah, jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi D. Semboyan bangsa. Karena berdasarkan pengertiannya sendiri, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap sama. Sehingga dengan begitu mampu mengatur perilaku atau sikap dari warga masyarakatnya itu sendiri. Apalagi dengan kondisi bangsa yang majemuk, sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan sejahtera gitu. Kemudian soal berikutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku pada periode tahun 1945 sampai dengan 1949, tahun 1966 sampai dengan 1999, kemudian pada tahun 1999 sampai dengan 2021, pada pasal 1 mengatur hal yang fundamental dan mendasar berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang menjadi fondasi dalam proses kenegaraan. Dari ketiga periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 tersebut, persamaan yang mendasar adalah pernyataan tentang A. Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Negara Republik dan Presidensial. C. Sistem presidensial dan parlementer. D. Negara Kesatuan dan Sistem Presidensial. E. Republik Indonesia dan parlementer. Maka yang jawaban yang paling tepat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini tidak tidak dirubah pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 karena udah menjadi kesepakatan bersama-sama antara MPR untuk tidak merubah pada konstitusi pasal 1 ayat 1 ini gitu. Nah, ini merupakan soal berikutnya ya. Dalam berbagai macam permasalahan dalam kehidupan bernegara, apabila di tengah keragaman, dapat ditemukan dengan berbagai solusi apabila terdapat sifat dan sikap sebagai berikut. Kecuali, kayak teman-teman fokus pada kata kecualinya, berarti yang bukan ya, yang berarti bukan yang menggambarkan daripada definisi dari soal ini.
Yaitu jawabannya A. Toleran, B. Saling percaya, C. Sektarian, D. Inklusif, E. Rukun. Jawaban yang paling benar adalah C. Sektarian, karena sektarian memiliki makna diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan. Sedangkan opsi yang lain merupakan prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika, karena Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki prinsip toleran, kemudian memiliki prinsip saling percaya, kemudian memiliki prinsip inklusif, dan memiliki prinsip rukun. Artinya tidak lagi adanya perpecahan perpecahan. Sedangkan sektarian ini merupakan kata lain daripada Bhinneka Tunggal Ika, karena merupakan memiliki makna diskriminasi atau kebencian gitu. Oke teman-teman, terima kasih setelah menonton video materi ini. Semoga video materi tentang pilar negara ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal yang ada pada tes wawasan kebangsaan. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya dan terima kasih.